فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan urusannya. Hari ini pada hari Ahad ya, kita akan bahas ya tentang akad yang banyak ya diterapkan ya dan banyak dilakukan oleh masyarakat pada saat ini dan bahkan pada kurun waktu yang cukup lama ya. Di akad apa itu? Itu akad al-istisna. Ya, akad al-istisna ini adalah merupakan akad yang berkaitan dengan pemesanan barang. Ya, hampir mirip dengan akad salam. Kalau akad salam ya yang sudah kita bahas di video sebelumnya itu adalah pembelian ya atau pengadaan barang ya, sesuai dengan pesanan. Ya. Sedangkan akad al-istisna ini ada proses produksinya, ada proses manufakturnya ya, tapi manufaktur by order ya, diproduksi berdasarkan pesanan ya. Oleh karena itu, apapun satu kontrak di mana barangnya belum jadi ya, belum ada pada saat akad itu disepakati dengan bahan baku, kemudian skill keahlian ya dari produsen ya, kemudian mereka bersepakat berakad untuk menghasilkan barang pesanan tertentu ya, maka itu akad adalah yang disebut dengan akad al-istisna. Apa itu sebetulnya akad al-istisna kalau menurut pendapat dari mazhab ya ulama ya? Maksudnya dari mazhab Hanafi ya, dari mazhab Hanafi, akad al-istisna ini adalah akad yang terkait dengan jual beli barang ya berdasarkan zimmah atau jaminan ya atau tanggungan yang disyaratkan di dalamnya ada suatu pekerjaan ya, pekerjaan dari Sony ya, dari produsen. Jadi bila seorang misalkan mengatakan kepada satu pihak lain sebagai pihak produsennya, buatkan misalkan saya pagar dari besi dengan ukuran sekian dan sekian ya, ukuran berapa meter ya, dan dengan kualitas ya bahan, kemudian kualitasnya seperti apa ya, itu adalah akad al-istisna. Jadi akad al-istisna ini merupakan akad yang mengikat ya di sisi ulama mazhab Hanafi ya, dan ini dijelaskan ya dalam kitab Al-Mabsut ya dari As-Sarakhsi ya. Sedangkan akad al-istisna ini ya menurut mazhab Maliki dan Syafi'i, akad ini ya dimasukkan oleh mereka itu dalam akad salam. Sehingga ketika kita bicara akad al-istisna itu ya seharusnya dikembalikan hukumnya pada akad salam. Ya, jadi akad salam, ya akad salaf di mana pemesanan barang dari muslim ya, pembeli ya kepada pihak lain ya dari kalangan penjual, muslim ilai, ini dengan pembayaran di awal 100%. Jadi kalau ulama Hanafi ya punya konsep sendiri tentang akad istisna ya. Kemudian mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i punya akad salam ya, sedang akad al-istisna itu dikembalikan pada akad salam. Dengan menurut mazhab Hambali, akad istisna itu akad yang dilarang ya, akad yang dilarang karena termasuk menjual barang ya atau komoditas yang belum dimiliki oleh pihak penjual ya, selain jual beli asalam ya, selain jual beli asalam. Jadi dikembalikan ya pada satu konsep menurut mereka bahwa akad istisna itu mengacu ya pada komoditas ya yang belum dimiliki oleh pihak penjual sehingga dilarang. Ya, kalau kita melihat apa itu akad al-istisna, ini merupakan jual beli ya, tetapi di situ ada unsur pekerjaan. Ya, ada unsur pekerjaan atau ada unsur al-ijarahnya. Yaitu semacam di situ ada unsur jasanya ya, untuk menghasilkan barang atau komoditas itu berdasarkan pada pesanan ya. Maka itulah akad istisna ya. Jadi pekerjaan yang dilakukan oleh amil ya, oleh amil dalam akad istisna itu disilakan dengan asoni
Ya, sedangkan kalau amil dalam akad al-ijarah dikatakan sebagai al-ajir. Ya. Kemudian sobat ahkam, ada dua pekerjaan ya, ada dua perbedaan ya dalam akad dalam objek yang diperjualbelikan ya, terkait antara al-ijarah murni ya dengan al-istisna. Ya, kalau dalam akad ijarah itu ya atas pekerjaan, maka objeknya murni pekerjaan. Ya, murni pekerjaan. Ya, sedangkan di dalam akad salam ya objeknya itu adalah barang ya, barang yang disifati dalam jaminan atau tanggungan oleh pihak penjual. Ini bukan jual beli jasa, tapi tetap objeknya adalah barang yang disifati dalam jaminan atau tanggungan dari pihak penjual. Itu yang membedakan ya, yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa pekerjaan ya dalam akad ijarah itu memiliki syarat bahwa mustajir atau penyewa itu menyerahkan ya bahan baku ya, bahasanya kalau bahan baku al-maddah itu diserahkan pada amil. Jadi dalam akad al-ijarah ya itu bahan bakunya diserahkan oleh mustajir. Jadi pihak amil atau pihak ajir ya hanya menggunakan jasanya saja, karena bahan bakunya berasal dari al-mustajir, itu penyewa. Yang selanjutnya pihak ajir itu akan melakukan pekerjaan ya sesuai dengan skillnya. Jadi bahan bakunya berasal dari penyewa. Adapun untuk akad al-istisna, ini baik bahan baku ya maupun pekerjaan itu dua-duanya berasal dari asoni. Dua-duanya berasal dari asoni. Jadi itu perbedaan ya objek yang diperjualbelikan ya antara akad al-ijarah dengan akad al-istisna, meskipun di situ ada konteks persamaannya itu pada pekerjaan. Kemudian salam. Ya. Akad salam ya di dalam manufaktur ini sebetulnya akad salam, tapi dalam konteks manufaktur itu akad al-ijarah, akad al-istisna. Ya, salah satu jenis dari jenis-jenis dari akad salam. Ya, salam dapat terjadi pada manufaktur, atau salam juga bisa terjadi pada bidang pertanian, atau selain dari keduanya, ya, selain daripada di bidang produksi ataupun di bidang pertanian. Ya, dan akad salam adalah pembelian di masa depan ya dengan segera. Ya, itu akad salam. Ya, akad al-istisna itu memang identik ya dengan akad salam ya, bahwa barang itu akan diserahkan ya, demikian juga akad salam maupun akad al-istisna itu barangnya akan diserahkan nanti dengan kriteria yang sudah ditentukan ya. Kriteria barang dalam akad salam ya harus ditentukan, kriteria barang dalam akad al-istisna juga harus ditentukan. Kemudian jangka waktunya juga ya, jangka waktunya ditentukan juga ya. Kemudian keduanya juga disifatkan ya dengan tanggungan atau jaminan dari pihak penjual ya. Dan di dalam mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i tadi, yaitu dimasukkanlah ya topik akad salam itu ya dimasukkan di dalam akad al-istisna ya. Kecuali dari sisi perbedaannya bahwa akad salam itu ya berlaku untuk barang pesanan ya, atau selain barang pesanan ya. Sedangkan di dalam akad istisna itu memang secara khusus ya, dia secara khusus disyaratkan di dalamnya adanya proses pembuatan atau proses pekerjaan ya. Dalam akad salam ya pembayarannya harus dilakukan segera ya, dilakukan sepenuhnya di awal. Sedangkan akad al-istisna tidak disyaratkan harus demikian, jadi tidak disyaratkan harus pembayaran dilakukan di awal ya. Kemudian juga dari tadi kaitannya ya agak mirip ya dengan akad ijarah, agak mirip juga identik juga dengan akad salam. Ini juga ada identik atau kesamaan dengan akad jualah, Itu jualah itu kan, atau ja'alah itu adalah kewajiban pemberian ganti yang diketahui ya atas pekerjaan muayyan
Ya, pekerjaan yang jelas apa itu pekerjaannya. Atau yang majhul. Majhul itu artinya yang tidak diketahui. Dari hasil kerja keras pihak lain. Ini adalah akad atas pekerjaan, jualah. Maka akad jualah atau akad jualah itu mencocoki akad istisna, ya, di mana kedua akad yang mensyaratkan adanya pekerjaan, ya, mensyaratkan adanya pekerjaan. Ya. Kemudian kita sekarang ya sobat akan memahami mengenai makna al-istisna, ya, akan memahami makna dari al-istisna. Apa itu makna dari al-istisna? Ya, ada dua pendapat ya di kalangan mazhab Hanafi ya, terkait dengan konsep dari akad al-istisna itu. Yang pertama, akad istisna itu dianggap sebagai janji. Jadi yang janji yang sifatnya tidak mengikat. Dan yang kedua, akad al-istisna itu dikatakan sebagai akad, ya, atau kontrak, ya, sudah merupakan akad. Yang satu tadi hanya sekedar janji, belum akad jual beli. Ya, sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa akad istisna itu akad jual beli, ya, akad jual beli, ya. Dan karena bagi pembeli punya hak khiyar ru'yah. Jadi akad yang pertama dia mengatakan hanya sekedar janji, ya, yang sifatnya tidak mengikat, ya, dan bukan akad itu. Yang kedua yang mengatakan bahwasanya akad istisna itu akad, ya, akad jual beli. Karena pihak pembeli punya hak khiyar ru'yah. Hak khiyar ru'yah itu hak untuk melanjutkan atau membatalkan akad, ya. Kalau misalnya barang yang dipesan, ya, yang diproduksi oleh Sony itu tidak sesuai dengan kriteria atau janji yang sudah disebutkan sebelumnya, ya. Akad al-istisna dulu, ya, berkaitan dengan pembolehan, ya. Bahwa ada ulama dari mazhab Hanafi, Muhammad bin Al-Hasan, ya, salah satu murid dari Abu Hanifah, itu menyebutkan bahwasanya dalil kebolehan dari akad istisna itu adalah berdasarkan dalil qiyas dan dalil istihsan. Demikian pula ditegaskan di situ karena alasannya, ya, karena di situ ada khiyar ru'yah. Sebagaimana kalau dalam jual beli punya hak khiyar ru'yah, maka itu dikiaskan, ya, karena akad istisna juga termasuk jual beli, ya, maka dibolehkan. Ya. Sehingga akad al-istisna itu ketika akad, ya, dia merupakan akad jual beli, ya, merupakan akad jual beli dan bisa berjalan dengan adanya perikatan, ya, setelah disepakati dia mengikat, ya. Dan bahwasanya perikatan yang sudah disepakati itu wajib untuk ditunaikan. Kalau wajib ditunaikan berarti tidak bicaranya tentang sekedar janji atau wa'ad, tapi sudah merupakan akad jual beli. Demikian dijelaskan oleh Abu Yusuf. Ya, Abu Yusuf itu dari murid Abu Hanifah menjelaskan demikian. Kemudian ada pandangan lain, ya, dari sebagian ulama Hanafiyah, ya, yang menjelaskan bahwasanya akad al-istisna itu adalah janji atau wa'ad, ya. Jadi produsen atau as-soni itu punya hak untuk tidak bekerja, ya, punya hak untuk tidak menyelesaikan pekerjaan karena memang di awal, ya, antara produsen, ya, dengan pemesan itu adalah hanya janji yang tidak wajib untuk ditunaikan. Jadi hubungannya sekedar hubungan janji. Maka karena soniknya itu, ya, dia bisa tidak bekerja, ya, atau tidak melakukan sesuai dengan yang disyaratkan, ya, sesuai dengan yang diperjanjikan, ya, maka kalau itu adalah suatu wa'ad, maka belum menjadi suatu akad. Oleh karena itu pihak Sony itu tidak bisa, ya, dipaksa, ya, untuk melakukan pekerjaan, ya, karena memang pihak Sony itu dia menjalankan pekerjaan itu, ya, bukan karena itu adalah akad, itu hanya janji, dan itu janji berkaitan dengan komitmen yang itu timbul dari komitmennya dia sendiri, ya. Sedangkan dari sisi pemesan, ya, mustasni memiliki hak untuk menerima barang yang dipesan dari Sony, juga punya hak untuk membatalkan, ya, dengan mengembalikan barang pesanan, ya, sebelum barang itu selesai dan diserahkan pada pemesan. Ini yang
dikemukakan oleh mayoritas ya pengikut dari Imam Abu Hanifah. Mana pendapat yang lebih kuat ya dari pendapat dari beberapa ulama yang terpisah menjadi dua pendapat tadi. Ada yang mengatakan akad al-istisna itu adalah akad jual beli, dan ada yang mengatakan yaitu adalah akad wa'ad ya atau sekedar janji. Itu merupakan ya mayoritas ulama dari mazhab Hanafi. Yang lebih kuat adalah pendapat dari Abu Yusuf yang kita jelaskan pertama, bahwa ya al-istisna itu merupakan akad jual beli ya, bukan hanya sekedar wa'ad. Sehingga ya berlaku ya hadisnya Nabi ya, riwayat Imam Abu Dawud ya, Al-Hakim, Al-Baihaqi, dan disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala, bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, al-muslimuna ala syurutihim, ya kaum muslimin itu ya harus menepati syarat-syarat yang sudah disepakati di awal ya. Jadi apakah akad al-istisna itu adalah akad ya atau wa'ad? Maka jawabannya adalah bahwasanya akad al-istisna itu adalah akad ya, tidak hanya sekedar wa'ad. Kemudian ada perbedaan pandangan juga di kalangan para ulama Hanafi ya, yang menyebutkan apakah al-istisna itu jual beli atau jasa atau ijarah. Ini juga terjadi silang pendapat di kalangan para ulama. Ya, sebagian besar mazhab Hanafi ya Hanafiyah ya, itu memandang bahwasanya akad al-istisna itu adalah akad jual beli ya. Dan salah satu akad atau model jual beli adalah akad al-istisna. Ya, jadi akad jual beli yang disyaratkan, jadi ada pensyaratannya itu. Ada persyaratannya yaitu adanya pekerjaan. Jelaskan dalam kitab Al-Mabsut. Ya, demikian pula dikatakan akad jual beli ya, karena di dalamnya disyaratkan adanya pekerjaan. Jual beli yang dibolehkan atau itu dikatakan sebagai akad jual beli dikarenakan ada khiyar ru'yah, yaitu bagi pembeli ya. Nah, namun memang berbeda akad al-istisna itu dengan jual beli yang secara mutlak. Yang jual beli secara mutlak itu kan tidak disyaratkan adanya pekerjaan ya, beda dengan akad al-istisna di mana akad al-istisna ini disyaratkan adanya pekerjaan. Itu yang membedakan. Kemudian ada juga sebagian yang berpandangan ya bahwa akad al-istisna itu murni pekerjaan, murni jasa. Dan juga ada sebagian yang berpendapat bahwa akad al-istisna itu ya di awal akad adalah ijarah ya, karena di situ ada unsur jasanya, kemudian pada saat barang diserahkan itu di akhir akad menjadi akad jual beli. Di akad ijarah dulu di awal, kemudian di akhir ketika barang diserahkan menjadi akad jual beli. Jadi ada sampai 3 pendapat. Yang mengatakan itu adalah akad jual beli, dia mengatakan ada akad ijarah, dan pendapat ketiga dia mengatakan di awal akad ijarah, kemudian ketika selesai dinamakan akad jual beli. Dan yang tepat adalah bahwa akad ijarah itu adalah merupakan akad jual beli. Apa karakteristik dari akad al-istisna? Ya. Mazhab Hambali ya menjelaskan bahwasanya akad al-istisna itu ya dilarang ya, karena termasuk dalam jual beli barang yang tidak dimiliki, yaitu bai al-maghdum ya. Rasulullah SAW ya bersabda dalam hadis riwayat Ahmad ya, Abu Daud, An-Nasai, At-Tirmizi, Ibnu Majah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la tabi ma laysa indak, ya, jangan kalian jual barang yang belum kalian miliki. Dan itu merupakan ya dalil yang digunakan oleh para imam dari mazhab Hambali yang melarang adanya jual beli al-istisna. Tapi yang pendapat yang rojih, yang kuat adalah pendapat bahwasanya akad al-istisna itu dibolehkan. Dan sebabnya salah satunya adalah
dalam hadis riwayat Muslim, ya, bahwasanya dari sahabat Anas bin Malik, ya, pada suatu hari itu Rasulullah ingin menuliskan surat kepada raja Ajam, ya, pada raja non Arab. Kemudian disampaikan, ya, informasi kepada Rasulullah bahwasanya raja-raja Ajam non Arab itu tidak akan menerima surat, ya, kecuali kalau surat itu berstempel. Maka Rasulullah alaihissalam memesan, ya, surat, ya, memesan cincin, ya, cincin atau stempel, ya, stempel yang modelnya seperti cincin, ya, dari perak, ya, dari perak. Dan Rasul memakainya, ya, di tangan beliau. Dan Anas bin Malik mengatakan seakan-akan saya melihat kemilau putih di tangan Rasulullah. Ya. Jadi menurut mazhab, ya, Hanafi, bahwasanya akad al-istisna akad yang dibenarkan, ya, dan itu sudah dijalankan sejak lama, ya, sejak dahulu, ya, tanpa ada pengingkaran, ya, tanpa ada pengingkaran, ya, dari para sahabat, ya, tidak ada pengingkaran dari para ulama. Dan interaksi antara manusia yang satu dengan manusia yang lain itu bisa dilakukan dengan akad al-istisna itu dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dari manusia, ya. Kemudian kalau kita bicara rukun, ya, rukun al-istisna, ya. Jadi kalau kita bicara tentang rukun, ada pihak-pihak yang berakad, ada pihak soni, ya, ada pihak mustasni, ada objeknya, mahalnya, ada sigo akad, ya. Itu sigo akad, ya, yang merupakan keridhaan, ya, keridhaan antara pihak penjual dengan pihak pembeli, ya, baik secara lafadz, ya, secara lisan maupun tertulis, ya, secara tertulis. Dan yang menjadi diskusi lagi adalah apakah objek atau mahal, ya, mahal dari akad al-istisna itu apakah barang atau pekerjaan. Ya, ini yang terjadi silang pendapat juga, ya, terjadi perbedaan pendapat juga di kalangan ulama Hanafi, ya. Ya, di kalangan ulama Hanafi itu jumhur ulama menjelaskan bahwasanya yang menjadi objek akad adalah barang, ya, barang. Karena ketika seseorang itu memesan barang, ya, memesan barang, ya, kemudian pihak soninya, pembuatnya menyerahkannya, ya, setelah menyelesaikan pekerjaannya, ya, apakah pekerjaannya itu dilakukan langsung oleh Sony, ya, atau bisa juga sebagian disubkan pada pihak lain, ya, setelah akad. Jadi misalnya kalau ada penjahit, ya, dia akad dengan pihak pemesan itu, misalkan dibuatkan pakaian, ya, dan satu ini dia subkan untuk dikerjakan, ya, dijahit oleh rekanan yang bersangkutan, ya, bisa saja. Jadi apakah itu dilakukan dia sendiri atau disubkan, ya, pada pihak lain. Dan akad al-istisna itu mengikat, ya, mengikat. Dan barang pesanan tidak bisa dikembalikan kepada produsen, ya, tidak bisa dikembalikan kecuali, ya, dengan adanya khiyaruyah, kecuali dengan adanya khiyaruyah. Jadi kalau ada cacat, ya, ada kekurangan, maka pihak pembeli boleh untuk membatalkan. Itu kalau alasan yang digunakan oleh ulama yang menjelaskan atau yang menguatkan bahwasanya mahalnya adalah barang. Dan kalau mahalnya itu pekerjaan, ya, sebaliknya, ya, ini masih menguatkan dari pendapat yang mengatakan bahwasanya objeknya adalah barang, ya. Bila akad yang ini terkait dengan pekerjaan, ya, maka tidak sah, ya, tidak sah jika pekerjaan tersebut dilakukan oleh pihak lain, ya. Jadi kalau misalkan itu memang betul-betul mahalnya itu pekerjaan, ya, maka tidak sah kalau pekerjaan disubkan pada pihak lain, ya, karena dia sebagai sebagai pihak Sony, ya, produsen, maka dia harus mengerjakan itu kalau memang itu merupakan akad jasa, ya. Maka itulah yang menjadikan dalil bahwasanya
objek dari akad al-istisna itu adalah barang, ya, bukan pekerjaan. Kemudian karena di situ juga ada khiyar ru'yah, ya, dan khiyar ru'yah itu tidak ada, ya, kecuali kalau pada jual beli barang, bukan jual beli jasa. Ya. Tapi ada juga pendapat yang mengatakan bahwasanya objek al-istisna itu adalah pekerjaan. Hal itu didasarkan bahwasanya akad al-istisna itu, ya, menunjukkan akad pekerjaan, dan memang secara bahasa akad itu terkait dengan permintaan pekerjaan dan sesuatu yang dibuat, ya, dengan menggunakan alat-alat, ya, untuk pekerjaan, ya. Jadi memang kalau skill, ya, dibutuhkan ada peralatan, ya, perlengkapan, mesin dan yang lain itu dalam rangka untuk pekerjaan. Tapi yang kuat dari dua pendapat tadi bahwasanya mahal dari akad al-istisna itu adalah barang, ya, bukan pekerjaan. Ya. Kemudian ada 3 syarat, ya, ada 3 syarat di dalam akad al-istisna. Yang pertama adalah syarat tentang kriteria barang, ya, sama, ya, dengan akad salam, ya, yang kita bahas di video sebelumnya, di mana kriteria barang itu harus ditentukan, ya, harus ditentukan dan diketahui oleh pemesan, ya. Misalnya jenisnya apa, ya, warnanya apa, ukurannya apa, ya. Jadi istisna itu, ya, ada 2 syarat, ya. Yang pertama syarat terkait dengan kriteria barangnya itu disifatkan dengan kriteria yang jelas, ya, dan kemudian pekerjaan, ya, pekerjaan. Dan dua-duanya, baik itu barang atau bahan yang digunakan untuk proses produksi dan juga pekerjaan, dua-duanya itu adalah berasal dari soni, ya, dari pembuat. Itu syarat yang pertama, ya. Dan syarat yang kedua, barang yang dipesan adalah barang yang biasa, ya, dipesan dalam interaksi manusia. Ya, jadi kalau barang itu memang tidak bisa tersedia langsung, ya, langsung sudah jadi ready stock, ya, tapi harus dilakukan, ya, proses produksi, ya, dengan cara sebelumnya harus dilakukan pengukuran dulu, ya, perhitungan dulu, ya. Ini biasanya barang-barang yang biasa, ya, dipesan dalam interaksi manusia, ya. Sedangkan selain itu, ya, selain barang-barang yang biasa dipesan dalam interaksi manusia, ya bisa, ya, kita kembalikan kepada qiyas, dibawa kepada salam, ya, dan mengambil hukum salam. Yang penting di situ ada unsur pekerjaan. Kemudian yang terkait dengan waktu, ya, waktu penyerahan barang, ya, di dalam akad al-istisna, ya, memang ada perbedaan pendapat juga, ya, di kalangan para ulama bahwa kalau akad istisna itu ditentukan waktu penyerahan barangnya, ya, sebagai bagian dari syarat ketiga itu, maka itu masuk dalam kategori akad salam, ya. Kalau ditentukan waktunya berarti itu adalah akad salam. Tapi kalau tidak ditentukan waktunya, maka itu akad al-istisna. Tetapi ini perlu perjelas, ya, bahwa, ya, sobat ahkam, memang keumuman, ya, menjadi suatu kebiasaan di tengah masyarakat, ya, menjadi suatu hal yang bukan suatu hal yang baru, ya, dan memang itu ada unsur kemaslahatan ketika seorang produsen, ya, kemudian berakad, ya, istisna, ya, dengan pemesan, sudah ditentukan waktunya, misalkan proses produksinya butuh waktu 2 minggu, nanti barang akan diserahkan dalam waktu 2 minggu, ya. Tidak secara otomatis hal tersebut berubah menjadi akad salam, ya, karena memang itu menjadi suatu kebiasaan yang sudah turun temurun, ya, di tengah masyarakat, ya. Sehingga pendapat yang kuat adalah bahwasanya akad salam, ya, dibolehkan untuk menentukan waktu penyerahannya kapan, ya. Kemudian berakhirnya akad salam, itu kita sudah masuk di penghujung, ya, di materi tentang akad istisna ini, ya, sobat ahkam, bahwa kalau pekerjaannya selesai, kemudian barang diserahkan dan diterima oleh pemesan, ya, kemudian sudah dilakukan pembayaran harga, ya. Pembayaran harganya dalam akad istisna ini berbeda, ya, dengan akad salam. Kalau akad salam bisa disegerakan pembayarannya di awal penuh 100%, sedangkan dalam akad istisna boleh, ya, dikembalikan.
bisa dibayarkan di awal sebagian ya, bisa dibayarkan penuh di awal, atau nanti ketika barang itu sudah selesai diproduksi dan diterima oleh pihak pemesan ya boleh setelah itu dibayarkan. Atau itu kalau itu sudah selesai ya, sudah berakhir akad istisna. Atau kalau misalnya salah satu pihak yang bertransaksi itu meninggal dunia ya, tidak ditemukan lagi ahli warisnya misalnya, ya udah bisa selesai itu akad istisna. Jadi sobat ahkam semuanya, kita simpulkan ya dari video kita tentang akad al-istisna ini, bahwa akad al-istisna itu merupakan akad yang berkaitan dengan pemesanan barang ya untuk dilakukan produksi ya, pembuatan barang oleh pihak penjual, pihak Sony, dan ditentukan secara jelas ya kriterianya di awal, dan boleh disepakati tanggal penyerahannya kapan, dan juga boleh tidak disepakati. Semua itu dikembalikan ya pada uruf atau kebiasaan yang terjadi di tengah masyarakat. Jadi meskipun barang atau mahal di dalam akad al-istisna itu belum ada, misalkan kalau kita beli nasi goreng ya, kita kan tidak membeli nasi putih yang sudah ada, tapi kita membeli nasi goreng. Jadi perlu dilakukan proses pembuatan nasi goreng ya, sehingga itu bagian dari akad al-istisna yang boleh dilakukan pembayaran di awal, boleh dilakukan pembayaran di akhir ketika sudah selesai. Misalkan kita pesan ya kusen ya, kita pesan pintu ya, pintu rumah, atau jendela ya, pesan pagar ya, kita pesan kitchen set atau yang lain ya, dari barang-barang yang memang tidak bisa langsung tersedia di pasar ya, karena memang harus dilakukan pengukuran yang biasanya itu sifatnya customize ya. Customize artinya sesuai dengan kebutuhan ya, sesuai dengan spek yang diinginkan dan dibutuhkan oleh pihak pemesan ya. Jadi akad al-istisna ini akad yang dibolehkan ya oleh syariat ya, dan sudah ada contoh-contoh yang sebelumnya ya, dari ketika Rasul memesan ya cincin stempel ya dari perak ya, dan juga itu dilakukan oleh para sahabat ya, dalam melakukan dengan menggunakan akad istisna pada produk-produk yang lain. Kemudian sampai juga dilakukan oleh para imam dari kalangan ulama mazhab Hanafi dan seterusnya, itu sampai sekarang. Jadi akad al-istisna akad yang dibolehkan dan dibenarkan oleh syariat. Demikian sobat ahkam penjelasan tentang akad al-istisna ya, semoga bisa dipahami ya materi dengan sebaik-baiknya, dan saya doakan ya semoga ya sobat ahkam ya dalam menjalankan aktivitasnya dimudahkan ya, yang sakit disembuhkan ya, dan yang memiliki kesulitan dimudahkan ya semua urusannya. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة